Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35 Masalah Hati. Setiap permasalahan dalam rumah tangga, orang lain hanya bisa melihat dari luarnya saja. Hingga bisa berkomentar apa yang dilihatnya, tapi tidak bisa melihat dari kedua sisi hati pasangan tersebut. Buat mereka bisa memberikan masukan yang menurutnya baik, tapi belum tentu bisa diterima dengan baik oleh pasangan yang memiliki masalah. Salma tipe wanita yang tak mudah goyang, yang terlalu berprinsip, dan memang punya sedikit rasa dendam jika ada orang yang benar-benar menyakitinya, seperti Kavin Ardana Adiputra. Setiap keburukan orang pasti ada kebaikan yang pernah dilakukannya. Coba belajarlah melihat kebaikan Dedi-nya Ryan. Saking cintanya denganmu, dia menolongmu dari pria yang paling brengsek kalau menurut Bibi. Dia menolongmu dari pelecehan seksual, padahal dia belum tahu kalau kamu istrinya saat itu. Tapi dia tahu kalau kamu wanita yang sangat dicintai, ujar Bibi Tia. Bibi Tia bisa bercerita seperti ini, karena Mama Rosa menceritakannya secara detail. Sejenak Salma menundukkan wajahnya dan menatap keik potong yang belum sempat dia sentuh tapi sudah dikeluarkan dari kotak kuenya. Jodoh itu memang rahasia Allah, tapi kamu menyadarikah sejauh kamu menghilang dan pergi jauh dari Indonesia? Ternyata Allah mempertemukan kamu dengan suamimu, begitu juga Kavin bertemu kembali dengan istrinya. Ujar bibir Tia sambil menyentuh punggung tangan Salma. Semua rahasia Allah, kita memiliki keinginan namun hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Lanjut Bibi Tia, sembari mengulas senyum tipis. Salma tertegun. Hari demi hari berlalu sesuai janji seorang ayah kepada anaknya, dan dapat izin dari Opa Braimanto. Kavin bersama Mama Rosa menginap di mansion Braimanto, menghabiskan waktu dalam seminggu dengan baby Ryan sampai benar-benar sehat. Selama seminggu itu juga interaksi Kavin dengan Salma semakin membaik. Walau cenderung Salma lebih banyak menghindari Kavin dan banyak diam jika mereka pas bertiga dengan baby Ryan. Kavin sebagai seorang suami sudah semaksimal mungkin untuk memperhatikan Salma dan putranya. Walau terkadang hatinya terasa getir melihat sikap dingin Salma. Waktunya di Belanda tidaklah lama, karena pria itu harus kembali ke Indonesia. Perusahaan dan tanggung jawab besarnya ada di Indonesia. Namun terasa berat hati karena wanita pujaan hati dan anak tercintanya ada di Belanda. Ruang kerja Opa Braimanto. Mama Rosa dan Opa Braimanto, kedua orang tua itu duduk berhadapan di depan Kavin. Posisi pria itu bagaikan sedang disidak. Segala sesuatu memang tidak bisa dipaksakan. Kamu sudah berusaha walau hal itu belum seberapa Kavin. Jika kamu memang benar-benar mencintai Salma, biarkan dia bahagia dengan caranya terlebih dahulu. Imbuh Opa Braimanto. Kavin bukanlah Fajar sang sad boy yang menangis terus karena putus dengan pacarnya. Tapi Kavin seorang pria yang telah memiliki istri dan anak. Akan tetapi sekarang hatinya sangat sensitif jika sudah menyangkut Salma dan baby Ryan, hingga mudah menitikkan air mata. Lalu kemana sikap arogannya selama ini, yang tak pernah menitikkan air mata walau untuk Yasmin ketika masih menjadi istrinya? Arogannya lenyap tenggelam ketika Salma menghilang di Bali. Kavin bukan maksudnya Mama tidak mendukungmu nak. Mama juga tidak mau sebenarnya hal itu terjadi. Tapi hargailah keputusan yang diminta Salma. Jika kamu memang benar-benar mencintai Salma dan anakmu, turutilah lalu kamu perbaiki semuanya dari awal.
Jodoh tidak akan kemana kalau memang dia jodohmu, ucap Mama Rosa. Kevin masih menundukkan kepalanya, menatap lantai marmer dengan tatapan berkaca-kaca, sungguh hatinya terasa sesak. Tapi mau bagaimana lagi, dia memang sudah berusaha namun masih nihil hasilnya. Mungkin waktu seminggu masih waktu yang sebentar untuk berjuang. Ini bukan menyangkut si Gogon yang hanya bisa berdiri dengan Salma. Tapi ini masalah hati yang sudah dipenuhi oleh wanita itu, ditambah dengan kehadiran buah hatinya. Jika pria lain mungkin tidak akan ambil pusing, walau impoten tetap bisa jatuh cinta dengan wanita lain. Dan menikmatinya dengan menyodorkan kekayaan kepada wanita lain agar bisa menerima kekurangannya. Simple bukan? Tapi itu tidak berlaku dengan Kevin, karena dia bukanlah Casanova. Sedangkan di tepi danau, belakang mansion Opa Braimanto, terlihat Salma dan Paman Didit duduk bersama menikmati indahnya pemandangan. Salma, Paman dan ayahmu selain saudara kandung. Ayahmu juga pengganti ayah kami yang telah tiada. Paman juga sama sedihnya ketika kehilangan kakak yang begitu baik. Tapi sudah suratan takdir, mau berkata apa? Takdir seorang meninggal ada berbagai cara. Mungkin takdir kakak Paman melalui Kevin yang tak disengaja, dan bisa saja jika bukan dengan Kevin, bisa saja dengan orang lain. Salma masih menatap ke arah luasnya danau, sembari kedua telinganya mendengar tutur kata Paman Didit. Kevin akan pulang ke Belanda, dia cerita ke Paman, akan menyerahkan dirinya ke polisi untuk bertanggung jawab. Kata Paman Didit, menghela napas panjang. Jangan keraskan hatimu Salma, apa jadinya jika dedinya Ryan dipenjara seumur hidup? Sedangkan anakmu akan bertanya di mana dedinya. Yang lalu biarlah berlalu, berdamailah dengan masa lalu, ikhlaskan semua dengan takdir ayahmu. Membenci Kevin juga tidak akan membangkitkan ayahmu dari kuburannya. Salma, ayahmu dan ibumu pasti sedih melihat anaknya yang terlalu membenci seseorang. Kamu tidak ingat bagaimana ibumu semasa hidupnya, ada yang menyakitinya tapi tidak membencinya. Ibumu selalu mengajarkan segala kebaikan padamu, ingatlah nak, membenci seseorang tidak akan membuat hidupmu tenang. Cukup rasa kamu tidak menyukainya, tapi hilangkan rasa bencimu. Tukas Paman Didit. Kedua netra wanita itu berembun dan mulai memerah, menahan rasa sedih karena buliran bening mendesak untuk dikeluarkan. Paman Didit merangkul bahu keponakannya. Maafkan Paman nak, Paman juga punya salah denganmu hingga kamu tersiksa dengan pernikahan paksa ini. Dirangkul Paman Didit bagaikan dirangkul ayahnya, bayangan ayahnya seakan ada di sampingnya. Sedang menemani hatinya yang sedang sedih. Luruh sudah air matanya jatuh tak terkendali, menangis terseduh-seduh di rangkulan Paman Didit. Paman Didit membiarkan keponakannya menangis, biar hati keponakannya lega dan lepas. Menjelang sore hari, penerbangan Mama Rosa dan Kevin terjadwalkan di malam hari ini. Sekarang mereka sedang duduk bersama di ruang tengah. Mama Rosa, Kevin, Opa Braimanto, Paman Didit, Bibi Tia, Retno serta Salma yang memangku baby Ryan. Suasana di ruang tengah terasa dingin dan senyap seketika itu juga. Dari tempat duduknya Kevin menatap teduh wajah Salma dan baby Ryan. Sedangkan Salma hanya menatap wajah baby Ryan, dirinya sudah tak kuasa menatap wajah Kevin walau sesaat. Salma, Rosa dan Kevin malam ini akan kembali ke Indonesia. Sebelum Kevin kembali, ada yang ingin dibicarakan padamu terlebih dahulu. Ucap Opa Braimanto. Salma menganggukkan kepalanya pelan, namun dia menatap map yang tergeletak di meja. Kevin mengeluarkan kartu debit dan meletakkan dekat map tersebut.
Salma mohon diterima kartu ATM ini. Di sini ada uang 30 miliar sebagai nafkahku untuk putraku dan dirimu. Nanti passwordnya akan aku kirim lewat WA. Salma langsung menaikkan wajahnya. Kak Kevin, aku tidak membutuhkannya. Tolong ambillah kembali. Tolak Salma. Salma tolong diterima nafkah Kevin untuk putranya. Ini sudah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Ujar Mama Rosa, agar Salma mau menerimanya. Mama Rosa mengambil kartu ATM yang diletakkan di atas meja, dan langsung memberikan ke tangan Salma. Hingga wanita itu tidak bisa menolaknya. Tiap bulan, aku akan mengirim nafkah untuk anakku Ryan. Lanjut Kevin. Pria itu menarik map yang ada di meja agar lebih dekat dengan dirinya, kemudian membukanya. Salma, sebelumnya aku minta maaf jika tidak bisa menjadi suami yang baik, justru banyak melukai hatimu. Jeda sejenak, pria itu menatap isi map tersebut. Sedangkan Salma juga menatap ke arah Kevin. Hari ini aku akan kembali ke Indonesia. Aku hanya berharap izinkan aku berkomunikasi denganmu. Untuk mengetahui perkembangan Ryan, bolehkah Salma, aku minta bisa menghubungimu setiap saat? Tanya Kevin. Iya boleh Kak, silahkan Kak Kevin menghubungiku jika ada waktu senggang. Jawab Salma. Kevin tersenyum tipis, lalu menolehkan pandangannya ke Paman Didit lalu ke Opa Braimanto. Paman Didit, terima kasih saat itu telah memaksa aku untuk menikahi wanita yang baik hati ini. Dan mohon maaf atas perlakuanku yang tidak menyenangkan terhadap Salma selama ini. Mohon maaf jika aku tidak segera cepat mengenali istriku sendiri. Nada penuh penyesalan, Kevin menarik napasnya dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Dan entah kenapa kepala Salma tiba-tiba tertunduk, tak kuasa melihatnya. Hanya menatap wajah baby Ryan yang sudah terlelap di pangkuannya. Sedangkan Retno menggenggam tangan Salma yang kosong. Semua nasihat Opa Braimanto, Bibi Tia dan Paman Didit berkeliaran kembali di pikiran wanita itu. Hati wanita itu entah kenapa terasa sesak, bukankah ini keinginannya sendiri? Dia yang meminta berulang pada Kevin setiap ada kesempatan untuk berbicara. Kevin kembali menatap Salma yang tertunduk dengan kedua netra yang berkaca-kaca. Ini sangat menyesakkan hatiku Salma, sungguh aku tidak menginginkan ini. Mohon tahanlah aku untuk tidak melakukannya. Pria itu masih bergeming dalam beberapa menit, menanti respon dari Salma. Namun ternyata tidak ada respon dari Salma, wanita itu hanya menundukkan wajahnya. Seakan tidak mau memandang pria yang duduk di hadapannya. Mama Rosa dan Opa Braimanto hanya saling bersitatap sejenak tanpa berkomentar. Kevin dengan gerakan melambat, pria itu mengambil pulpen yang sudah disediakan di atas meja. Kemudian menatap ke arah Paman Didit. Sejujurnya tangan Kevin gemetaran, pria itu berusaha merilekskan dirinya agar hatinya agak tenang jika berucap. Paman Didit, mungkin di awal aku menikahi Salma dalam keadaan kurang menyenangkan. Namun hari ini aku mengembalikan Salma secara baik-baik ke Paman selaku wali nikah Salma, sore ini aku. Jeda sejenak, menceraikan Salma. Ucap Kevin, kemudian pria itu menandatangani surat perceraian yang ada di dalam map itu. Dek, tubuh Salma bergetar hebat mendengarnya, tangan yang digenggam Retno, terasa erat dan menyakiti Retno. Ya Allah, kenapa dadaku sesak? Retno tolong ambil Ryan. Aku mau ke kamar mandi. Bisik Salma. Retno tanpa banyak bertanya langsung mengangkat Ryan dari pangkuan Salma. Permisi semuanya, aku pamit ke kamar mandi dulu. Pamit Salma.
Kevin hanya tertunduk lesu setelah membubuhkan tanda tangan dan mengucapkan kata cerai. Kemudian mengusap air matanya yang sudah jatuh di pipinya. Mama Rosa langsung pindah duduk ke samping anaknya, kemudian merangkul bahu putranya. Jangan bersedih nak, jadikan ini awal yang baik. Banyaklah berdoa dan berusaha lagi. Bisik Mama Rosa ketika memeluk Kevin. Sedangkan Paman Didit dan Bibi Tia hanya bisa tertunduk lemas melihat keputusan Kevin. Sesuatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari. Sehingga jika tidak ada kecocokan masih dipaksakan terus, itu akan merugikan semua pihak. Maka dibolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi paling dibenci Allah. Salma bergegas ke belakang dan mencari pintu bukan ke kamar mandi seperti apa yang diucapkannya. Wanita itu mengedarkan pandangannya ke taman belakang, kemudian menyentuh dada kirinya, lalu mengusapnya. Ya Allah, kenapa ini sangat menyakitkan? Aku yang menginginkan perpisahan. Kenapa bukan rasa senang yang menghinggapi diriku, tapi rasa sesak dan perih mendengarnya? Aku yang menginginkannya, namun mengapa aku tak bahagia? Aku tak mencintainya, tapi kenapa sakit rasanya ketika dia berkata menceraikanku? Aku membencinya, tapi aku tidak rela. Ya Allah, kenapa begini? Buliran bening mulai tak terkendalikan. Ditahan pun tak bisa, akhirnya wanita itu menangis terseduh-seduh. Kembali ke ruang tengah. Suasana masih terasa dingin dan menyedihkan. Kevin mengurai pelukan Mama Rosa, kemudian mengusap air mata di pipinya. Dilihatnya Salma belum kembali ke ruang tamu. Akhirnya pria itu memutuskan mencarinya ke kamar mandi di belakang. Akan tetapi sesampainya di kamar mandi yang ada dekat dapur, menurut Mike nona muda tidak ada. Pria itu lanjut mencarinya, langkah kakinya menuntut pria itu untuk keluar menuju taman belakang. Tempat yang selama beberapa hari ini mereka bersama menikmati udara pagi, sambil membawa baby Ryan. Dari kejauhan Kevin bisa melihat punggung Salma yang sedang berdiri menatap taman, dan terdengar juga suara isak tangisnya. Kevin melingkarkan tangannya ke pinggang Salma, memeluknya dari belakang. Membuat Salma terkesiap melihat tangan besar sudah melingkar di perutnya. Sebentar saja, ucap lirih Kevin, pria itu menyandarkan dagunya ke bahu Salma. Lalu menghirup aroma tubuh Salma yang mampu menggoda pria itu. Biarkan aku sejenak memeluk mantan istriku yang cantik ini, mominya Ryan. Ucap lirih Kevin, yang sesungguhnya sangat menyayatkan hatinya. Salma memberanikan diri menyentuh tangan Kevin, kemudian sedikit menyandarkan dirinya ke tubuh Kevin. Kemudian menikmati napas yang terasa hangat di ceruk lehernya. Aku sangat mencintaimu Salma, sungguh mencintaimu. Aku sudah menuruti permintaanmu. Ucap Kevin, jangan bilang mencintaiku, nyatanya kamu sudah menceraikanku. Aku berharap setelah perceraian ini, kamu bahagia selalu. Kevin masih berucap. Stop, jangan bicara lagi. Salma memejamkan kedua netranya dan bergulat dengan isi hatinya sendiri, namun menikmati dekapan hangat dari Kevin. Aku titip anak kita ya, hanya Ryan yang aku miliki. Pinta Kevin. Ya akan aku jaga, Ryan anakku juga, Kak. Jawab Salma. Kevin semakin mengeratkan pelukannya dan mencium ceruk Salma dengan lembutnya. Entah kenapa wanita itu tidak menolaknya, tangisannya sesaat mereda. Semoga di Jakarta, Kak Kevin menemukan wanita yang lebih baik dariku. Ucapan yang terdengar terpaksa keluar dari mulut Salma. Tidak, aku tidak ingin mencari wanita baru.
kamu tahu kan aku impoten. Sekarang hidupku untuk anakku saja, Ryan. Impoten, tapi kok ada? Salma tidak melanjutkan pembicaraannya, cukup merasakan di bagian belakangnya ada yang mengeras. Dia hanya mau denganmu. Bisik Kevin pas di daun telinga Salma, bikin bulu duduk wanita itu merinding. Aku akan mengejarmu, Salma, sekarang biarlah kamu tenang. Mereka kembali terdiam, laut dalam dekapan hangat, dengan menatap ke arah taman. Dan tenggelam dalam hati serta pikiran mereka berdua. Jaga kesehatanmu selama ada di sini, jika aku telepon tolong dijawab. Ryan tetap di bawah pengawasan kita berdua. Aku ingin jadi daddy yang bertanggung jawab untuk putraku satu-satunya. Ryan pewaris perusahaan Indo Prakarsa, pewaris kekayaanku, ucap Kevin. Gumam Salma. Kemudian pria itu membalikkan tubuh Salma, agar bisa menatap wajah wanita yang telah diceraikannya. Kedua netra mereka berdua sama-sama sembab, abis mengeluarkan air mata. Kevin mencapit dagu Salma, kemudian mengusap air mata di pipi wanita itu dengan jemarinya. Kenapa kamu menangis? Permintaanmu sudah aku turuti, harusnya kamu tidak menangis. Harusnya kamu bahagia, tidak seperti aku, sungguh ini menyakitkan buatku. Ucap Kevin dengan lembutnya. Sesaat lidah Salma terasa keluh untuk menjawabnya hanya bisa menatap sendu wajah pria yang ada di hadapannya. Kak Kevin, ya. Setibanya di Jakarta, jangan menyerahkan diri ke kantor polisi, aku sudah ikhlas dengan takdir ayahku. Aku gak mau dedinya Ryan di penjara seumur hidup. Kasihan Ryan, tutur Salma. Kevin terkesiap dengan ucapan Salma. Benarkah? Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih, jika kamu sudah memaafkanku. Kevin masih betah mengelus pipi wanita cantik itu. Salma, aku telah menuruti permintaanmu. Bolehkah aku memintamu sesuatu sebelum aku meninggalkanmu? Kak Kevin, minta apa? Kevin menundukkan wajahnya, dan semakin mendekat ke wajah Salma. Minta ini. Pria itu langsung melabuhkan bibirnya ke bibir ranum Salma, menyentuhnya dengan lembut, lalu menyesapnya. Wanita itu membiarkannya, tidak menolak dan malah terbuai dengan sentuhan hangat bibir Kevin. Biarkanlah mereka melukiskan kenangan terindah untuk terakhir kalinya. 1 bulan berlalu, Jakarta, Indonesia. Rindu itu berat kata Dilan, tapi kenyataannya memang berat terutama buat Kevin. Merindukan mantan istri dan anaknya baby Ryan. Apalagi ada perbedaan waktu antara Jakarta dengan Belanda, sekitar 6 jam lebih cepat di waktu Jakarta, Indonesia. Hingga agak kesulitan mencari waktu yang pas untuk berkomunikasi dengan Salma. Kembalinya dari Belanda ternyata membuat jadwal pekerjaan Kevin begitu padat. Dengan segala tumpukan pekerjaan dan permasalahan yang harus diselesaikan, Ari sang asisten rupanya balas dendam dalam mengatur jadwal atasannya. Hingga Kevin tidak bisa beristirahat sejenak atau paling tidak mengambil napas sesaat. Setelah dalam beberapa hari di bulan yang sama, Kevin berkeliling mengunjungi cabang retailnya. Ari, kamu sengaja ingin membuat saya mati pelan-pelan ya? Baru kemarin kita pulang dari Semarang. Sekarang kamu mengatur jadwalku harus ke Balikpapan sore ini juga. Yang jadi bosnya itu aku atau kamu? Tukas Kevin. Bu, bukannya begitu Tuan Kevin. Ini memang sudah dijadwalkan beberapa bulan yang lalu. Jawab Ari, agak ngelagapan. Kamu memangnya gak tahu, gara-gara kamu, sudah sebulan ini tidak menghubungi anakku di Belanda.
Meeting kesinilah, harus kesanalah, belum lagi masalah di kantor, geram Kevin sendiri. Ari hanya bisa menelan salivanya sendiri. Ia mau bagaimana lagi, sudah tugasnya sebagai asisten pribadi seorang CEO sekaligus pemilik perusahaan. Harus mengatur jadwalnya. Namun Ari turut bersyukur ketika mendapat kabar pertama kali sepulang tuannya dari Belanda. Jika Salma masih hidup dan tuannya memiliki seorang putra yang begitu tampan. Ketika Kevin membanggakan putranya dengan menunjukkan foto baby Ryan, akan tetapi Ari menyayangkan mereka sudah bercerai. Rasa sayangnya Kevin dengan Salma berserta anak mereka, terpajang potret kebahagiaan mereka bertiga di ruang kerja Kevin. Begitu juga di lobi perusahaan, terpajang potret keluarga kecil sang pemilik perusahaan. Hingga hampir semua karyawan tahu jika sang pemilik perusahaan sudah memiliki istri yang sangat cantik melebihi Yasmin dan seorang baby yang sangat tampan. Tapi gara-gara foto tersebut, banyak karyawati yang patah hati namun tak gentar untuk menggoda sang pemilik. Baik Tuan, kalau begitu saya langsung mereschedule jadwal Tuan. Jawab Ari secepatnya juga. Iya bagus. Oh iya, satu lagi Ari, tolong ganti sekretaris. Saya tidak mau sekretaris yang suka mencari perhatian ke saya. Dia itu mau kerja atau mau jual diri di sini. Beraninya dia membuka blus lalu menunjukkan dadanya di hadapan saya. Memangnya dia tidak lihat foto keluarga saya sebesar itu? Atau harus saya cetak sebesar billboard, biar tahu kalau saya sudah memiliki wanita cantik dan anak yang tampan? Sarkas Kevin. Bibir Ari menganga ketika mendengar sekretaris tuannya menunjukkan dadanya. Kenapa tuh sekretaris tidak buka blusnya di depan dia aja, pikir Ari. Astaga, otaknya langsung mesum. Baik Tuan, akan segera saya cari yang baru, jawab Ari. Tuan Kevin sepulangnya dari Belanda, semakin angker aja. Ada karyawan perempuan yang gelagatnya aneh ke Tuan, langsung kena surat peringatan. Cek siksek Tuan, kalau cinta kenapa bercerai dengan Salma? Baru saja Ari mau keluar dari ruangan Kevin, tiba-tiba ada yang mengetuk. Ari langsung membukakan pintu dan melihat pose sekretaris Kevin yang aduhai boleh. Gayanya sudah bisa diseret keranjang. Ada apa Reni? Bersambung.